Shalom, selamat malam. Kita bersyukur pada malam hari ini kembali kita bertemu di dalam MBS Online. Dimanapun kita berada pada malam hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudari? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mau datang kepada Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi. Yang minggu lalu kita SMK 4, yaitu di mana kita telah belajar bahwa firman Tuhan itu atau dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi saudara, Alkitab itu yang adalah firman Tuhan mengubah hidup saudara. Kemudian yang membimbing jalan hidup kita dan memperbaiki kesalahan. Jadi sangat penting dan saudara tidak usah takut bahwa Alkitab kita adalah cukup ada keasliannya, karena firman itu mengubah saudara. Kalau kita baca kitab kita dan tidak ada perubahan apapun, itu namanya tidak tahulah apalagi. Tapi kalau kita bisa mengubah. Nah baik, sebelumnya kita makan masuk yang SMK 5 dengan judul Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau belajar tentang Roh Kudus.
bukan hanya kami mau belajar, tetapi biarlah kami mengalami akan pribadi yang namanya Roh Kudus. Sehingga hidup kami Tuhan semakin diubah, semakin dibentuk oleh Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Karena kami telah merasakan bahwa Tuhan itu ada di dalam kami. Kalau ada yang tanya di manakah Tuhan, tentunya kami bisa jawab Tuhan ada di dalam hati orang percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah saudara sekalian, kita dengan judul Roh Kudus pada hari ini, dan kita lihat sebetulnya yang pertama adalah Roh Kudus adalah Allah. Jadi saudara perhatikan baik-baik sini. Roh Kudus itu sebetulnya adalah Allah. Jadi Roh Kudus bukan mengandung atau berisi Allah, tidak. Itu adalah rohnya Tuhan, roh Allah. Nah, Roh Kudus digambarkan sebagai pribadi. Saudara bisa lihat P-nya besar. Pribadi. Saudara adalah seorang pribadi. Saudara mempunyai kepribadian. Nah, ini pribadi yang memiliki sifat atau karakteristik yang sama dengan Allah. Jadi, saudara kalau saudara lihat apa yang ada pada Allah sebetulnya ada pada Roh Kudus. Nah, saudara bisa lihat dalam Ibrani 9, Mazmur dan yang lain, saudara bisa buka dan sebagainya. Saudara bisa buka ini nih. Nah, apa tadi sifat tadi? Roh Kudus itu kekal. Roh Kudus itu kekal ini. Sama dengan roh saudara dan saya kekal. Di muka bumi ini ada 3 roh. Satu rohnya Allah, ya, yang kedua roh manusia, yang ketiga roh setan. Jadi manusia itu diperebutkan, saudara mau ikut roh Allah atau roh setan. Kemudian Roh Kudus itu Maha Tahu. Saudara perhatikan di sini, Maha Tahu itu Roh Kudus itu Maha Tahu. Roh Kudus itu Maha Hadir. Dan Roh Kudus itu Maha Kuasa. Semuanya dengan kemahaan. Nah, yang kedua, saudara, Roh Kudus itu memiliki perasaan pribadi. Ingat, yang namanya pribadi tentunya mempunyai perasaan. Kita sebagai pribadi mempunyai perasaan. Nah, artinya apa? Roh Kudus itu dapat berduka. Jadi saudara pribadi Roh Kudus itu dia dapat sedih hati karena dia tinggal di dalam kita. Nah, dia walaupun tidak tinggal di kita itu pun bisa membuat duka dan dia dilukai, atau kalau mau ngelawan Roh Kudus, ya lawan kan nih. Nah, tapi saudara, kalau kita melawan Roh Tuhan, rasanya tidak baik itu kan nih. Nah, kemudian Roh Kudus itu dapat dihina. Manusia dapat menghina dia. Kemudian Roh Kudus itu dapat dibohongi. Sebetulnya Tuhan yang Maha Tahu itu tidak bisa dibohongi kan. Nah, saudara, dia juga dapat dihujat. Saudara perhatikan, kalau menghujat Roh Kudus, saudara tidak akan selamat. Kemudian ada manusia yang coba menentang Roh Kudus, ada itu. Dan juga dia juga dapat diuji, ya kan. Nah, dia dapat dipadamkan. Jadi saudara, manusia yang tanda kutip terlalu pintar atau bodoh itu, dia memadamkan Roh Kudus yang ada pada diri dia. Nah, Roh Kudus dapat kita buat dia menjadi gusar. Dia dapat disenangkan. Tinggal pilihan di tangan saudara saya. Nah, kita lihat pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi apa peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Roh Kudus adalah seorang pribadi yang menarik. Yang menarik orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Gini, saudara, pada saat ini dimanapun kita berada, manusia itu, Roh Kudus sedang menarik, membawa
membawa manusia kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan. Nah ini, Roh Kudus adalah seorang pribadi yang berdiam dalam roh orang percaya. Jadi saya ulang lagi, Roh Kudus itu hanya berdiam kepada orang percaya. Maksudnya percaya adalah mereka percaya pada Tuhan Yesus. Jadi saudara percaya pada Tuhan Yesus, nah dia ada dan dia mempunyai Roh Kudus. Lanjut ya, C. Roh Kudus adalah seorang pribadi yang memastikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 dan 16. Saya ulang lagi. Dari mana kita tahu bahwa saudara anak Tuhan? Dari mana tahu? Nah, kita tahu karena Roh Allah ada di dalam kita. Jadi Roh Allah itu membuat kita kepastian bahwa saudara adalah anak Tuhan. Roh Kudus seorang pribadi yang membantu kita untuk berdoa. D ini nih. Saudara, kita seringkali tidak tahu bagaimana kita berdoa. Tapi kalau saudara lihat dalam Roma 8 26 sampai 28, maka Roh Kudus itu membantu kita untuk berdoa. Ya kan, kita tidak tahu bagaimana berdoa, tetapi Roh Kudus yang ada pada saudara dan saya dia akan membantu saudara. Roh Kudus adalah seorang pribadi P besar yang menyatakan kebenaran dan mengingatkan kita akan janji-janji Allah. Begini, kita sering lupa janji Tuhan, kita juga sering lupa firman Tuhan, ya kan? Tetapi saudara, firman Tuhan yang saudara sudah baca, ya kan, yang sudah dengar, ya kan, itu akan diingatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mengingatkan, oh ya ini begini, oh ya ini begini. Nah, asal saudara minta Roh Kudus untuk mengingatkannya. Nah, itu Yohanes 16 kan, 14 sampai dengan 15. Saudara itu bisa dibuka. Memang ayat ini saudara kami tidak buka, tetapi saudara yang sedang belajar di SMK ini, baik itu saudara di rumah, ya kan, maupun di dalam kelompok, saudara diminta untuk buka ayat-ayat ini. Jadi saudara buka dengan pelan-pelan, dan kemudian kalau saudara mau materinya, PowerPoint ini kan sebuah pelajaran yang singkat, saudara bisa hubungi kami, dan kami akan mengirimkan. Nah, saudara F, Roh Kudus adalah seorang pribadi yang membuka pengertian kita untuk hal-hal dari Allah. Kita tidak tahu ini, ya kan, apa yang Allah itu, ya kan, sepertinya itu misteri bagi kita. Tetapi saudara jangan takut, itu bukan misteri, ya kan. Saudara bisa tanya dengan Roh Kudus. Nah, tentunya Roh Kudus akan memberikan pengertian, bukan hanya begitu dangkal, tetapi tentunya saudara diminta untuk belajar lagi dan untuk membuka firman Tuhan. Lanjutnya G, Roh Kudus adalah seorang pribadi yang menguatkan dan memampukan kita untuk melayani. Saudara untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk bersaksi, ya kan, untuk kunjungan dan yang lain kita tidak mampu. Tetapi kita digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menggerakkan saudara. Seperti dalam Kisah Rasul 8, ya, apabila Roh Allah ada pada saudara, maka engkau bisa bersaksi di Yerusalem, Yudea, ya kan, dan Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Saudara, kita sesuai dengan Alkitab itu percaya adanya Tritunggal. Kata Tritunggal dalam Alkitab tidak ada. Tetapi di dalam Alkitab itu tersirat, ya kan, tersurat dengan jelas adanya Tritunggal. Jadi 3 itu esa. Sama, kita lihat di sini. Allah adalah suatu kesatuan Tritunggal. Nah, jadi kami memakai istilah Tritunggal. Saudara bisa lihat di dalam Lukas 3
dan Yohanes dan sebagainya. Saudara bisa buka pelan-pelan. Nah, saudara, B. Ketiga pribadi itu dikenal seluruhnya sebagai Allah. Jadi saudara, adanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, semuanya adalah Allah. Jadi Bapa di surga adalah Allah. Nah, saudara bisa lihat Roma 1 ayat 7 dan sebagainya. Dan kemudian Anak, yaitu Tuhan Yesus, adalah Allah tadi. Nah, saudara bisa lihat lagi dalam Ibrani 1 dan sebagainya. Nah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi saudara perhatikan di sini nih. Jadi adanya, saya ulang lagi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. 3 kali disebut Allah, tetapi tetap satu. Bukannya 3, tetapi betul 3 pribadi adalah satu. Nah, ketiga pribadi ini adalah Esa. Esa dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi saudara sekalian, kita menganut bahwa Tuhan itu Esa. Amin. Ya kan, kita tidak menyembah 3 Tuhan, kita tidak mempunyai 3 Tuhan, tetapi Tuhan itu Esa, tetap satu. Saya ulang lagi, Tuhan yang kita sembah itu satu, tetapi mempunyai 3 pribadi. Saya bercontoh, sebetulnya saudara sebagai manusia, saya mau tanya, saudara sebetulnya 1 atau 3? Nah ini, ya kan saudara bisa lihat, saya akan di sini. Saya di sini 1 atau 3 ini. Sebetulnya saya ini 3. Ya kan, 3 pribadi. Kenapa? 1, ya kan, saya mempunyai tubuh, saya mempunyai jiwa, saya mempunyai roh. Jadi saya ambil contoh ini, saya ambil contoh lagi ini. Ya kan, andai kata nama saudara, saya sebutkan aja ini ABC kan. ABC itu atau nama saudara, sebetulnya saudara 3. Kenapa? Saudara mempunyai roh. Ya kan, betul kan, roh. Nah, kedua, saudara mempunyai jiwa. Saudara mempunyai pikiran dan perasaan dan nyawa. 2 kan. 3, saudara mempunyai tubuh. Jadi tubuh ini sebetulnya tempatnya jiwa di sini. Kalau jiwanya tidak ada lagi, maka tubuhnya mati. Nah, di dalam jiwa itu ada roh. Jadi saudara dan saya adalah 3 sebetulnya. Saudara terdiri dari roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Bisa katakan amin. Nah, kita pun 3, tetapi 1. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 kita lihat sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman itu adalah Tuhan Yesus, karena Firman itu telah menjadi manusia. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah 1. Jadi sekali lagi saudara sekalian, kita mempercayai dan mempunyai satu Tuhan yang Esa, Tuhan yang tunggal, tetapi mempunyai 3 pribadi. Jadi sekali lagi saudara satu manusia, mempunyai roh, saudara juga mempunyai jiwa, saudara juga mempunyai tubuh. Saya adalah 1 ini nih, tetapi sebetulnya ada 3 pribadi. Kita berdoa, Tuhan, biar kami dapat mengerti, dan kami terima kasih bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Esa,
tetapi mempunyai 3 pribadi. Yang kami pelajari tadi barusan Tuhan, yaitu tentang seorang pribadi, yaitu Roh Kudus sebagai penolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima kasih lagi bahwa kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kami Roh Tuhan, sehingga dalam kami dapat memastikan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, dan kami juga bisa berdoa, dan kami minta Roh Kudus membawa kami untuk berdoa kepada Tuhan yang jauh sekali. Tetapi kami tahu bahwa ada Roh Allah dalam kami, dan inilah yang membawa kami kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Saya harap saudara dapat mengerti dan saudara tetap mengadakan diskusi dan pertanyaan kalau belum jelas, sehingga saudara mengerti benar. Ini kita belajar baru tentang dasar dulu. Nanti saudara kita masuk lebih dalam, tapi bukan dalam SMK, tentang Tritunggal, tentang Roh Kudus. Nah, saudara kita bertahap, ini kita masuk dulu pada pelajaran yang awal dasar dulu. Terima kasih saudara sekalian. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan Bapak